Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dipekerjakan oleh Yusuf dibuatnya berhasil. Halo Pak Amos. Halo bro. Nah, ini dengan cici saya hari ini kita akan ngobrolin apa masih kejadian seputar Yusuf ya kemarin. Kemarin kita ada sempat bahas nih yang mengenai Yusuf sama saudara-saudaranya. Sekarang kita lanjut ke bagaimana Yusuf itu setelah dia dijual ke Mesir, kemudian dia menjadi budak ya, dia di rumah Potifar. Nah di situ ada kejadian, nanti mungkin kita akan sharing ya dari situ kita apa yang bisa kita dapetin. Kemudian juga setelah dari Potifar dia ada mengalami kasus di penjara.
Dan di situ dia juga ada kejadian lagi menarik, Alkitab menceritakan situ. Ada dia menafsirkan mimpi gitu loh. Sampai nanti dia akhirnya bertemu dengan Firaun dan menjadi seorang penguasa yang luar biasa berhasil di Mesir ya. Ini mungkin cerita yang udah familiar, kita sering dengar, kita baca. Nah, mungkin hari ini kita akan coba bahas ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapatin dari cerita-cerita yang nanti ya kita sharingkan gitu. Dari Pak Amos sendiri kira-kira. Ya memang seru, memang dalam Bible Talk ini kita jadi kayak apa namanya, terus mengingat gitu ya, belajar mengingat. Oh ternyata pasal 37, oh ternyata gini gitu ternyata pasal. Dan kita kan lagi bahas 39 ya. Bener kan? Bener ya? Betul. 39 tuh, oh ternyata ya gitu, supaya kita terus juga bisa apa namanya melihat bahwa cerita-cerita ini gitu ya, apa namanya, dibangun untuk juga ya tadi Alkitab mengatakan supaya kita terus belajar kan. Walau cuman cerita-cerita ya ada yang mau ada apa namanya, ada yang nyeritain mimpinya lah, ada yang ini memang klasik banget karena kita sampai sekarang kan udah jarang banget gitu. Besok mimpi apa bro Hen, aku mimpi ini nih artinya apa ya, udah kayaknya udah udah jarang banget. Jarang, ya. Iya, tapi ya melalui hal-hal yang udah oldies banget sendiri, Alkitab sendiri bisa terus kita pelajari supaya ada aplikasinya. Nah, yang pertama mungkin di rumah Potifar dulu nih ya. Sebenarnya Potifar kalau kita bisa lihat di situ kan apa kepala ya, pengawal raja. Ya artinya kepala pengawal raja, satu prestis lah ya, apa namanya, jabatan di mana ngawal seorang nomor satu gitulah di apa di Indonesia ini pas pampres lah ya. Ya mungkin memang nggak terlalu, kalau di Indonesia aku juga kalau disebut siapa nama ketua pengawal pas pampres nggak tahu juga sih. Ya mungkin ya kalau zaman dulu beda ya, kalau sekarang kan karena kita kan banyak satuannya kan, ada polisi lah, ada Kapolri, ada jenderal, tapi kita bisa lihat ini salah satu hal yang prestis gitu, dan orang Ismail membawanya ke situ. Tetapi di situ tuh yang ayat yang kedua yang langsung apa ya namanya ya, tujuan nggak tahu, aku langsung lihat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu gitu berhasil di dalam pekerjaannya. Jadi ada gitu loh orang, aku aja merasa kayaknya ada lah masih gagal gitu, tapi ada kata, apakah klaim ini benar gitu loh, selalu berhasil dalam, ya kita tahu sih memang ceritanya dari awal sampai akhir kayaknya sih nggak ada ya, memang berhasil dulu ya. Iya, menerjemahkan mimpi akurat, apa yang harus nanti juga apa yang harus dilakukan juga aku kurang tahu gimana dia. Ya kita tahu kalau kita lihat 17 jeblosin. Kalau kita lihat di sini kan berapa? 13 ya. Aku sih selalu taunya 13 tuh, umur 30-an kayaknya dia baru. Umur. Iya, maksudnya belajar dari mana dia untuk bisa menjadi orang yang kayak begitu gitu loh, bisa menafsirkan mimpi gitu ya, bisa tahu apa yang harus diperbuat. Masalahnya gini ya bro, oke masalah begini kan kita enak gitu kalau ngomong permasalahan gue gini, oke berarti jalan keluarnya gini, itu kan karena apa, ada mungkin orang yang udah mengalami tapi kan itu belum pernah ngalamin. Iya betul. Iya kan, ada orang keren banget gitu, bisa ada hal-hal yang belum bisa dia alami tapi dia bisa untuk apa namanya melakukan keputusan yang sesuai dengan ya itulah pokoknya yang paling tepat lah. Dari semua ahli-ahli juga udah ditanyain juga kan kalau soal mimpi tadi. Jadi menurut aku itu sih yang menurut aku bisa lihat dari Yusuf di rumah Potifar, masuk penjara. Kenapa tuh dia menjadi orang yang terus selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini aku langsung ke ayat yang kedua tadi. Iya. Tuhan menyertai Yusuf. Aku memang nanti coba dari Bro dan Sis juga gimana nih, apa ada nggak sih ceritanya gimana caranya ya dia. Iya. Sedangkan dari awal ya cuma dikasih mimpi ya, mungkin kemarin yang aku bilang di minggu-minggu yang lalu gitu ya, apa ya itulah anugerah Tuhan gitu ya, mendapatkan mimpi daripada Tuhan kan juga bukan maunya kita kan. Iya, bukan maunya kita lagi tidur gue maunya Tuhan mimpinya sesuai dengan kehendakmu gitu. Nggak ya pokoknya lagi misalnya mimpi lagi aing, biasa sih aing ngigo sih memang kalau mimpi. Jadi karena aing ngajar musik kan, nih chordnya salah, paling gitu itunya. Kebawa apa mimpi, kebawa itu mimpi, iya kebawa mimpi nih, salah nih, betulin lagi, ini chordnya gini, paling begitu karena ada yang menyaksikan gitu. Iya. Jadi tahu ngigo itu
apa aja gitu ya kalau dalam. Tetapi untuk dijadiin suatu vision mimpi itu ya itu kan kehendak Tuhan gitu ya. Apa namanya, melihat satu masa depan gitu, di depan nih ada bakal begini. Tetapi bukan hal yang ya mimpi ini kan kita bisa lihat kan bukan hal yang exactly hal itu kan, maksudnya menggambarkan kan, kayak misalnya si Firaun tadi digambarin ada berkas yang gandum yang kering malah yang kan harus ngertiin artinya apa ya, nggak cuma sekedar mimpi doang tetapi ada kemampuan untuk bisa mengartikan hal itu kan, itu satu aku kurang ngerti juga gimana nih si Yusuf bisa belajar semuanya padahal nggak ada sekolahnya ya. Padahal sekarang kan harus sekolah ini sekolah itu gitu ya. Kalau kita baca kan, kalau kita baca kisahnya si Yusuf ini, memang kalau kita sebagai pembaca dari hidupnya kecilnya si Yusuf, memang dia udah diawali dari bermimpi sendiri. Iya, kayak memang udah karunia aja kayaknya. Menurut saya sih memang udah karunia Tuhan khusus buat dia gitu. Kenapa? Soalnya sampai dia bisa mampu untuk menafsirkan mimpi orang lain aja itu juga karunia. Kayak nanti di kejadian dia di bertemu dengan Firaun, kan Firaun panggil semua ahli. Nggak ada semua yang nggak bisa nafsirin mimpinya. Tetapi malah Yusuf juga menariknya itu. Dia sempat menyinggung dulu Allah nanti yang akan menerangkan Allah nanti yang akan ini. Artinya dia berarti benar-benar mengandalkan Tuhan kan gitu loh. Baru dia bisa kasih tahu begini-begini. Ya berarti kalau saya lihat memang udah karunia khusus buat buat Yusuf ini. Nggak ada di negeri ini yang bisa ahli yang nafsirkan sampai tepat gitu loh. Ya memang Tuhan udah kasih karunia ke dia. Kalau saya lihat yang di ayat kedua ini kan dia merujuk ke Kisah Para Rasul 7 ayat 9 nih, dikatakan karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ya mungkin Tuhan melihat kali penderitaan bagaimana si Yusuf ini oleh saudaranya gimana. Tuhan juga lihat Yusuf kalau memang benar orangnya jujur, benar gitu loh di hadapannya, Tuhan ya pasti menyertai dia. Ini yang mungkin kita bisa dapatin gitu loh dari kisah Yusuf, bagaimana dia bisa nggak disayang bapaknya aja tetapi juga disayang oleh Tuhan gitu. Tuhan menyertai dia. Itu sih yang saya dapatkan gitu. This one? Kalau dari aku sih ya kalau memang Tuhan udah memilih, ya Tuhan akan memberkati orang itu dengan caranya Tuhan yang ajaib gitu. Jadi ya terlepas dari siapapun orang itu, ketika udah jadi pilihannya Tuhan, maka dia akan menjadi terang dan garamnya dunia. Seperti si Yusuf ini kan, istilahnya seperti yang tadi Pak Amos bilang, ajaib, dia bisa mengartikan mimpi-mimpi orang-orang itu tanpa dia belajar. Ada istilahnya, ada prosesnya belajar terlebih dahulu. Tapi ya itulah ajaibnya Tuhan, caranya Tuhan gitu loh, memakai dia menjadi perantaranya Tuhan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak orang yang tahu lewat sepak terjangnya Yusuf. Ya kan kita tahu bahwa istilahnya Firaun kan tidak percaya kepadanya Allah. Allah Israel. Allah Israel. Pasti kepala pengawalnya juga kurang lebih sama. Tetapi kalau kita baca lagi ya di ayat yang 3 tadi, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan gitu, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, yang lucunya kan dia bisa lihat yang orang itu yang tidak menyembah Allah Israel. Dari mana ya? Iya, tapi dia bisa lihat Yusuf seseorang yang sangat diberkati. Langsung dia percaya, padahal bisa dibilang Yusuf itu budak yang dia beli dari orang Ismail. Tapi dia bisa langsung trust, mempercayakan seluruh, memberikan kuasa atas seluruh rumahnya dan segala miliknya dibawa kekuasaan Yusuf untuk dikelola. Nah, jadi maksudnya kalau memang Tuhan udah pilih, menjatuhkan pilihannya pada siapapun itu, maka orang itu akan menjadi benar-benar menjadi terang dan garam di dunia ini, yang benar-benar orang aja yang nggak menyembah Tuhan bisa lihat ini orang sangat diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan itu. Ya mungkin tadi kata bahwa dilihat Tuhannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, maksudnya kan agak kalimat yang gimana ya? Emang maksudnya kelihatan gitu di sebelah. Ya kalau literal nggak mungkin kan? Iya nggak mungkin, maksudnya berarti pasti melalui ada yang berbeda dari Yusuf gitu. Nggak mungkin ada Tuhan di sebelahnya ngeri. Percaya. Tapi bisa seperti gini nggak sih? Kalau kan
kalau zaman dahulu kan kita kalau belajar kan mereka kan penyembahan berhalanya kan kuat kan. Berarti si orang siapa Potifar mungkin dia juga ada berhala yang disembah kan, apalagi Mesir kan kita tahu kan. Patung-patung lah ya. Patung-patung apa. Nah mungkin ada kelakuan Yusuf yang tiap harinya kita nggak tahu, entah kalau kita orang Kristen kan mungkin kita berdoa atau apakah dia seperti dulu kayak zaman kalau budaya leluhurnya kan mempersembahkan korban atau apa setiap kali, mungkin itu yang dilihat Tuhannya kali, mungkin Tuhannya dari situ diskusi penyembahan berhala kamu apa, dia mungkin kasih tahu Allahku adalah Allah Abraham, Ishak dan ini mungkin kan turun temurun kan diturunin kan, mungkin itu yang dikasih tahu diskusi, dan dia juga tahu di Mesir itu penyembahan berhala, makanya kayak ibaratnya yang Potifar menjalankan keagamannya, Yusuf juga menjalankan keagamannya, tapi dia masing-masing menyembah ke Yusuf ke Allah Abraham Israel, yang orang Mesir menyembah ke situ. Ya mungkin itu yang dilihat perbedaannya. Oh, dia juga seorang penyembah Allah gitu loh. Cuman kan Allah yang disembah Yusuf, Allah yang benar-benar berkuasa gitu, menyertai apa segala, makanya itu mungkin itu jadi kelihatan kasat mata gitu loh. Ternyata Allah dia benar-benar menyertai loh, apa yang dia kerjakan, dia dibuat Allah. Nggak tahu deh, mungkin apakah bisa seperti itu gitu. Iya bisa. Ya memang yang lain di lain sisi juga banyak banget, makanya ini salah satu tokoh yang gimana Yusuf ini ya benar-benar ya menurut aku tingkat keberhasilannya mungkin juga dalam dunia sekuler gitu ya. Udah sekuler bisa udah sampai ujung lah gitu ya, bagaimana kita mungkin yang juga yang bekerja sebagai ya bukan cuma hamba Tuhan, maksudnya dalam artian bekerja di kantoran kayak bekerja di apa hal-hal yang ya mengenai dunia inilah gitu kan, ternyata ya Tuhan pakai juga gitu, karena di situ dibilang dengan dia udah dikasih apa kepercayaan sama Potifar di ayat yang itu, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena dia gitu loh. Ya maksudnya artinya berkat-berkat Tuhan ya bisa mengalir dengan keberadaan kita sendiri gitu ya, di mungkin di korporasi atau di perusahaan apapun ataupun di ya manapun kita bekerja gitu ya, itu bisa menjadi tanda gitu ya bahwa ini rumahnya dia jadi ya mungkin apa nih kalau di situ kan bisa dibilang kan baik di rumah atau di ladang, aku kurang ngerti juga gimana nih berkat yang ini jadi nambah kalau di ladang mungkin ladangnya hasilnya jadi ya mungkin berlimpah ya, tapi kalau di rumah aku kurang tahu nih apa barang-barang makin ya maksudnya berkat apa nih, berarti rumah tangga lah ya rumah apa barang-barang atau anak tambah belasan gitu jadi tambah banyak dan dia memang di sini nah aku bisa melihat waktu juga ya nanti coba di penjara nanti kita bisa lihat ya, tapi kita bisa lihat dulu secara kronologi kan, barulah di situ adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, barulah kita masuk ke dalam hal-hal yang menggoda. Ya dengan ya aku terus bisa mau belajar lah dari Yusuf. Dari mana? Ya aku sih bisa sampai sekarang masih bisa melihat bahwa penyertaan daripada Tuhan ya karena memang kasih karunia ya. Karena dari sejak muda tadi aku bilang dia dikasih mimpi ya, di mana mimpi itu yang nggak bisa kita buat. Artinya sesuatu hal yang dikasihin. Tapi yang anehnya tadi bro ya, kan si mereka kan pada nggak bisa ngartiin ya. Iya. Tapi kenapa kalau pas mereka dia ceritain yang pas awal kemarin kita ngobrol soal sama saudara-saudaranya, dia jadi pemimpi. Bukan yang dia jadi matahari sama bulan nyembah. Terus apa gandumnya dia nyembah. Maksudnya kalau saudara-saudaranya ngerti loh ya kan? Iya ngerti ya. Kalau saudara-saudaranya kan ngerti kan? Wah parah. Lu berarti ngomongin gua bakal nyembah lo, kan ngerti kan? Tapi kenapa yang Firaun nggak ngerti gitu ya maksudnya? Ya mungkin itu kali kan ketemunya 11 orang terus yang diceritain itu. Saudaranya nganggap lebih 11 ini kita. Apa emang ya maksudnya? Kalaupun kita ngobrolin tadi soal mimpi lembu yang kurus dimakan sama ini kan. Ya mungkin sebelum kita tahu ceritanya artinya gitu, bisa nggak kira-kira kita ngartiinnya gitu? Nggak bisa ya? Mungkin kalau kita jadi Yusuf juga orang nanya, kok lu bisa sih tafsirin ini? Bisa. Dia mungkin jelasin, saya juga nggak tahu kenapa saya bisa gitu loh. Ya mungkin ini Tuhan. Pasti ada Tuhan kasih pengertian, hikmat atau apa, sehingga dia bisa menerangkan gitu loh. Itu mungkin itu yang dialami. Ya tadi, makanya kita coba kalau masuk ke ayat yang ke-7 tuh, ini apa nih masalahnya nih? Dan aku juga bisa melihat di sini, ya disitulah kemenangan daripada Yusuf ya, bisa mengatasi
godaan karena ujian. Ya Tuhan Yesus sendiri sebelum mau pelayanan digodok dulu di padang gurun 40 hari digoda setan ya kan, mau kasih roti atau mau nggak nyembah aku dapat ini. Maksudnya kayaknya ini satu apa ya, memang dalam kehidupan ya menjadi satu keharusan gitu ya. Bisa nggak kita mengatasi hal-hal seperti ini gitu loh. Ya mungkin Tuhan Yesus ya juga udah kan, maksudnya ada hal-hal Abraham bisa nggak dia mengatasi pencobaan yang daripada, ya jangan bilang juga ntar Yakobus bilang jangan bilang dicobai Tuhan gitu, maksudnya pencobaan daripada Tuhan gitu ya. Dan ini kan kayaknya ada satu ujian lah ya. Bagaimana tuh, ada ini nggak, maksudnya mengenai cerita ini ada yang janggal nggak sih mengenai cerita tentang tiba-tiba nih ibu-ibu langsung teriak-teriak? Ya ini kan kalau di sini kan kita lihat adapun itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau kita mungkin itu kali ya bro ya, dia Gemini ya. kalau itu kita nggak tahu. Kemarin kadang-kadang kalau ngeliat oh iya karena orang Gemini itu sama setiap orang baik gitu, apa namanya, ya biasa lah ngomong-ngomongin hal-hal yang Ini kalau ayat ke-6 ini kita baca nih, kalau kita lihat yang lain-lain nih, kayak misalnya contoh ya, di terjemahan lain tuh, Yusuf seorang pemuda yang sangat tampan dan juga menarik. Kalau lihat yang lain, Yusuf itu baik sikapnya dan elok parasnya. Terus juga Yusuf sangat ganteng dan tampan, itu terjemahan versi dan tampan apa tuh? Gimana terjemahin ganteng dan terus, tampan? Kalau terjemahan bahasa Inggris yang lain tuh, Joseph was well built and good looking. Well built mungkin ya, badannya bodinya ya gimana ya, ketertarikan mungkin Bodinya dibanding dengan kepala pengawal itu berbeda jauh. Jadi mungkin sebagai wanita ada pembanding, dan akhirnya dia membuka celah sehingga bisa dipakai untuk menjadi ujian, godaan buat Yusuf. Artinya ini masih belasan kali dia juga ya, maksudnya kan 17 kan, 17 setelah dia ini ya mungkin masih di masih belasan kan ya. 17 sampai 20 iya. Pertama udah seorang muda, good looking, tampan, badan jadi, berhasil mungkin semua. Itu yang berhasil, kerjaan berhasil semua. Godaan dari si istrinya itu melihat si Yusuf ini gitu loh. Jadi itu juga godaan sendiri jadi buat si istrinya gitu. Ya berarti kan si iblis juga bisa memakai siapa aja kan buat berusaha menjatuhin si Yusuf kan. Istilahnya dari awal kan dia disertai Tuhan terus, dan orang yang disertai Tuhan kan biasa mau dijegal gitu. Nah, akhirnya dia pakai cara yang lain, mungkin dari wanita kan biasanya buat menjatuhin pria gitu. Tapi akhirnya kita bisa lihat ya di sini bahwa Yusuf pun bisa berhasil melewati godaan itu dengan baik gitu loh. Tidak ditanggapi gitu. Ditolak. Baik. Ya kayak nanti kalau kita baca seterusnya kan ini, Yusuf kan jelas-jelas udah langsung kasih tahu ke istrinya. Dia menolak dan berkata kepada istri tuanku. Dia jelasin dengan baik-baik loh. Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah ini kan kita bisa lihat Yusuf benar-benar taat gitu loh, keagamaannya atau apanya sama Allahnya, sampai dia tahu bahwa hal-hal seperti itu yang dengan berhubungan dengan perempuan itu dosa, apalagi dengan istri orang tuanya gitu loh kan. Dia ibaratnya dia masih memikirkan jasanya si Potifar loh. Bagaimana dia dipercaya, dia dikasih kepercayaan buat ngatur semua isi rumahnya, dan itu kan suatu, kalau kita di dunia kan ini kepercayaan itu mahal untuk dipercayakan untuk melakukan sesuatu, apalagi di perusahaan kita mungkin yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi setelah kita lihat kita sikapnya baik, rajin, benar. Terus kemudian secara nggak langsung mungkin kita juga memberikan, kayak biasa sales ya, contoh sales, penjualan dia kan bagus gitu loh, tinggi.
Akhirannya dia dipercayakan mungkin jabatannya naik kan begitu kan. Nah, ini kan yang mungkin yang bisa kita bayangkan seperti kurang lebih seperti gitu yang Yusuf alami. Ya memang di situ sih aku di ayat yang tadi itu loh, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, dan itu mengindikasikan dia punya hubungan yang oke lah ya sama Tuhan ya. Kita kan selama ini baca kemarin-kemarin kapan dia ngelakuin saat teduh, nggak ada. Maksudnya nggak pernah kita melihat kayak misalnya Daniel melakukan doa gitu ya. Kayaknya dari cerita ini ya itulah serunya belajar Alkitab gitu. Kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu karena memang dikit gitu kan informasinya kan. Tetapi dari informasi satu kecil aja, kita dari perkataan Yusuf ini, bagaimana mungkin aku bisa berbuat dosa kepada Allah. Artinya ada kesadaran gitu ya bahwa hal ini benar-benar bikin Tuhan marah, marah lah, atau ya murka lah, atau sesuatu hal yang nggak dibenci Tuhan, dan dia bisa menyatakan ini kejahatan besar ini kalau gua ngelakuin hal ini sama lu nih. Ya tapi memang di situ yang nggak enaknya ya ternyata dari hari ke hari kan. Betul. Tiap hari itu. Nggak enak juga tuh tiap hari mau lewat sini, aduh ada si nyonya lagi. Tapi ya rumah ya di situ-situ doang kan, nggak mungkin nggak ketemu, apalagi pas di sini. Udah kayak main kucing-kucingan kali ya. Mau lewat sini ada dia, mau ke sini ternyata dia tahu. Oh, Yusuf mau ke sini, dia dicegat lagi. Pantang menyerah sebelum sampai si Yusuf benar-benar bisa jatuh. Ya memang pas banget tuh harinya pas yang ke-11 kan. Harinya jadilah hari itu. Sepi. Ya kan? Momennya iya, momennya udah nggak ada seorang pun di rumah. Wih, itu kejadian pas kapan? Aku juga mikir itu kapan sih kejadian kayak gitu, kayaknya momen banget gitu. Masa sih dari banyak budak nggak ada sama satu pun di rumah, pada kemana gitu loh. Apa lagi ada pesta? Yang nggak ngerti lah. Tetapi di situ dia langsung dipegang, tapi pas udah dia kabur, telanjang keluar, baru dipanggil seisi rumah itu. Tuh, gimana sih maksudnya? Berarti ya mungkin bukan dalam satu hari, mungkin di jam-jam tertentu ada jam yang kosong, orang iya, lagi maksudnya pada bro di ayat yang ke-14 tiba-tiba dipanggilin, wah baru pada kayak maling ayam kayak gitu. Misalnya ada jam-jam tertentu orang mungkin istirahat ke sini ya, nanti jam berikutnya udah dateng nih. Iya, udah. Ada jam orang kembali ke rumah udah pasnya, atau emang lagi pada ngaso aja di kamar masing-masing ya, kayak kamar kos-kosan ya di ini. Betul, bisa lagi jamnya break, orang istirahat. Tahu-tahu panggil baru deh semua. Lihat nih orangnya berani nih supaya mempermainkan kita ya. Mendekati aku untuk tidur tapi aku berteriak. Wah. Sedangkan dia ada bukti bajunya bajunya si tarik soalnya ya. Iya sih, dirobek kan, ditarik ya udah. Dapat deh. Udah mulai dari situ kita bisa ada mungkin komentar dulu sebelum kita ke ya. Jadi kalau jadi Yusuf kan serba salah, dia nggak bisa membela diri. Secara posisi dia kan sebagai budak itu istri tuannya, otomatis si Potifar ini kan pasti dia mendengar si istrinya dong. Karena mereka kan lebih duluan dibandingkan si Yusuf, kan juga udah hidup sebagai suami istri. Pasti omongan Yusuf untuk membela diri pasti nggak bakal bisa, apalagi posisi dia kan sebagai budak gitu loh. Nah makanya kan setelah itu kan dia baru kan karena mendengar istrinya begini fitnah, baru dia masuk ke penjara kan gitu kan. Nah dari situ kita nanti baru baca lagi. Memang ini kan Alkitab udah dikasih tahu karena Tuhan menyertai Yusuf, lagi melimpahkan kasih setianya dan membuat Yusuf nanti di penjara itu menjadi kesayangan gitu loh. Ya tapi mungkin dari cerita ini kita bisa lihat ya, kalau ada pencobaan paling gampang kabur ya. Lari ya, betul. Menghindar. Iya, maksudnya kabur. Ada gitu, godaan yang benar-benar membuat iman kita jangan malah ditontonin ya. Iya, memang susah juga, tapi masalahnya kabur itu nih. Kabur ternyata juga menghasilkan sesuatu hal yang ya beginilah. Ya setidaknya mungkin tadi yang pilihannya daripada berdosa sama Tuhan mendingan kabur. Tapi kan kalau memang kita pas kejadian mungkin kita nggak bisa langsung gitu loh. Kita mungkin mikir nih wah melakukan apa enggak ya. Tapi kan kalau kita belajar dari Yusuf, meskipun dia di tempat lain nggak enak pun tetap Tuhan menyertai dia, meskipun di penjara sekalipun kan Tuhan nggak pernah ninggalin. Berarti kan maksudnya memang pilihan lah ya, mau berdosa kepada Tuhan atau berdosa kepada manusia ya, dalam tanda kutip memang
bukan berdosa sih sebenarnya, tapi kan di sini kan akhirnya dia kena penjara. Artinya kan dia berdosa dong. Di pandangan manusia dia bersalah karena kan ini kan cuma masalah fitnahan daripada Betul. ibunya istri Potifar sendiri kan. Tetapi itu menjadi prinsip juga gitu maksud aku, supaya kita bisa lihat mendingan kita ya dalam tanda kutip difitnah orang, ya itulah disalahkan orang gitu ya. Tapi jangan sampai salah di hadapan Tuhan gitu. Itu jadi aku ya maksudnya belajar dari memang pilihan hidup ini gitu. Maksudnya apakah benar-benar mendingan dicaplok tuh si istri tapi aman ya kan? Mungkin aman dalam beberapa saat doang, tapi kan itu melukai hati Tuhan gitu. Dan apakah kejadiannya bakal seperti nanti dia masuk penjara dan masih mengalami karunia itu kan jadi nggak tahu lagi kan. Betul. Tapi pilihan Yusuf tepat banget gitu ya untuk bisa lari, tapi memang konsekuensinya dia punya episode baru lah ya. Nah coba nih gimana lagi, ada dari sesuatu? Jadi istilahnya lebih baik dizolimi manusia daripada bersalah di mata Tuhan. Iya, makanya emang pilihan itu berat gitu. Mau yang sekarang kenanya atau yang mungkin ya itu sih yang harus kita percaya sebagai orang percaya ya, bahwa penghakiman itu ada gitu ya, itu hak Tuhan gitu ya. Masalahnya ya itu dia nggak sekarang. Iya, kalau aku sih lihat maksudnya memang istilahnya tuh hidup tuh biarpun kita ikut Tuhan nggak menjanjikan hidup kamu tuh akan selalu mulus gitu. Istilah selalu semua berjalan dengan baik-baik aja. Tetapi ketika seperti Yusuf dia benar-benar percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, sekalipun dia dipenjara kan Tuhan tetap menyertai, Tuhan nggak tinggalin dia karena meskipun dia salah di mata manusia tetapi dia benar di mata Tuhan. Jadi ya bisa kita belajar ya lebih baik benar di mata Tuhan. Tuhan bela. Nah Tuhan bela, Tuhan sertai gitu loh. Nah, sedangkan manusia kan dia nggak bisa lihat keseluruhan. Mendengar cerita sepihak tanpa konfirmasi lagi kan langsung dijeblosin. Tapi kan pokoknya lu salah. Padahal dia cuma dengar dari satu sisi. Tapi Tuhan memandang keseluruhan dan Tuhan lihat perbuatan dari Yusuf sendiri, hatinya. Bener nggak ini anak? Ternyata bener kan. Tuhan tetap bela. Ya memang dari segi pensutradaraan juga ini harus harus jadi begini. Kalau enggak dia nggak masuk penjara ketemu sama kepala juru minum sama juru roti ya. Iya. Udah skenarionya Tuhan. Kalau kan nggak ketemu. Gimana ya, emang susah juga ya. Makanya skenario Tuhan unik tanpa bisa kita. Tapi permasalahan harus ada yang sedihnya gitu. Harus ada tokoh antagonisnya nongol masukin yang baiknya. Harus maksudnya yang jagoannya harus mengalami sesuatu hal yang nggak enak lah. Ya, mana ada yang di penjara enak gitu. Tapi ternyata ya kalau pernah aku sih selalu memikirkan film Paddington 2 tuh. Kalau pernah nonton film Paddington 2. Jadi tuh di penjara itu orang itu dikasih makan kayak bubur basi gitu, kayak bubur nggak enak. Pokoknya ngelihatnya ceprak jalan. Orang takut sama kokinya karena galak kan. Pokoknya badan gede, siapa yang nggak terima dihajar gitu kan. Karena dia sebenarnya juga narapidana juga yang disuruh masak gitu. Nggak ada yang berani komplain. Nah Paddington masuk gitu. Nggak enak nih makanan semua orang tuh. Terus gua ada nih resep makanan yang enak, dia bilang gitu. Yaitu marmalade jeruk itu, selai jeruk. Enak loh dia bikin loh. Udah mulai dari saat perubahan. Iya, perubahan. Aku ngeliat nih kalau yang versi ininya ya. Versi ya setengah kartun lah itu lebih. Tapi iya, maksudnya kalau sekarang kan aku susah ngeliat apa sih perubahan seseorang di penjara, ya agak sulit, tapi makanan jadi lebih enak gitu dari yang cuma bubur atau yang pokoknya orang makan juga ya iyalah tiap hari begini, nggak boleh komplain. Malah dia bikin itu pokoknya meja gitu, makanan cookies di penjara jadi kayak hotel. Ya mungkin itu yang bisa kita bayangin kali. Gue bingung, penjara kok jadi kayak hotel, mending gue ke penjara ya, dia mendingan kayak gitu ya. Ada terasa perubahan lah jadinya. Iya, perubahan signifikan banget. Kalau kita baca kan dia jadi kepala jadi kepercayaan mempercayakan semua tahanan memang sih dalam dia dalam mengurusnya ya. Itu juga
kalau kita baca tadi itu hukum penjara tempat hukuman ini loh, raja-raja loh. Berarti Special ya, case ya, special mungkin case ya, ya bukan special hukuman, person ya, ya, bukan penjara biasa orang biasa, ya, tetapi ya, ya, ya. di situ tempat raja-raja dihukum di situ. Berarti dia melayani raja-raja yang mungkin Ya, 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 orang ya. berperang lawan Mesir atau apa ditahan sana, Ya, atau dia jadi pelayan di sana gitu loh. Tahanan VVIP lah Ya, istilahnya ya betul sekarang betul. ya. Karena kan tadi kan nanti ada kepala juru Roti Ya, sama juru minuman. bukan orang-orang pejabat yang pekerjaan-pekerjaan, penting iya, itu iya. yang masuk-masuk di sana Iya, berarti iya, iya. gitu. Ya menteri ininya lah ya, menteri Ya istilahnya menteri-menterinya penjaranya lah. penjara yang bukan yang level ECEC gitu. betul betul betul. Dan dia dipakai Tuhan di sana untuk menjadi Iya, iya, iya. istilahnya mereka jadi tahu, oh ternyata di dalam penjara ini ada anak muda yang luar biasa yang bisa menafsirkan Iya, mimpi iya, gitu. iya. Dan ketika nanti jatuh di berikutnya di Firaun, akhirnya udah semua dipanggil lah alih-alih nggak ada yang sanggup, tahu. ya, iya. Akhirnya ada yang ingat, ada satu yang bisa mengartikan gitu. Akhirnya mereka ada yang ingat gitu Iya, loh. iya, iya. Ya memang itu udah Rancang Tuhan. udah dibilang juga ya sama Yusuf ya, inget ya kalau ntar lu kalau udah keluar jangan lupa sama gue gitu. Tahu aja ada kan yang lupa ya, juru apa gitu yang lupa. Ternyata Tapi memang saya rasa ya kalau kita baca, kalau misalnya andai kata si juru minuman itu langsung kasih tahu, mungkin ya pasti kan ya kita tahu alurnya berbeda, Iya, mungkin iya, rencananya pasti berubah. Tapi malah Tuhan bantu Yusuf lagi melalui mimpi, karena dia kan bisa menafsirkan mimpi sehingga Firaun bermimpi, dan waktunya itu kan 2 tahun kalau kita iya, baca ya. iya, iya. Itu benar-benar momen yang pas banget, mungkin Tuhan udah sengaja supaya mempertemukan nanti Yusuf kepada Firaun, Iya. supaya kalau kita baca nanti kejadian berikutnya Yusuf menjadi penguasa nanti yang menggenapi yang apa, mimpi yang dari awal yang kemarin sempat kita bahas tuh, Iya, mimpi yang di mana saudara-saudara, nah iya itu ya, kalau kita sebagai pembaca sih enak, alurnya kelihatan. Iya. Tapi kalau yang sebagai pengalami mah nggak bakal pemeran langsung. Ya memang di situ yang kita bisa lihat di kejadian 40 ya itu cerita tentang yang kepala Juru minuman sama juru sama roti. juru roti. Tapi kan di situ emang ada dua nasib yang berbeda ya. Di ayat yang ke-23 sih memang tuh ya, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dan juga tadi hasil daripada mimpinya itu benar ya, di ayat yang ke-22 tuh. Juru minuman dikembaliin, tapi kepala juru roti digantung. Iya. Nah, seperti yang ditakbirkan Yusuf, aku nggak ngerti kata ditakbirkan ini, Yusuf kepada mereka. Dan ya kita bisa melihat di situ cerita mulai bergulir lagi. Kepala juru minuman ya situ dilupain. Ya memang tadi kata Bro Hen ya, maksudnya momen yang pas untuk nggak langsung mengadukan Yusuf dalam keadaan yang belum karena begini, seharusnya ya. Kalau Yusufnya keluar terus si juru minuman itu ke cerita, ya mungkin raja nggak langsung panggil kali. Iya, karena nggak ada urgensinya gitu Iya, loh. iya, Tetapi betul. begitu Firaun mimpi terus Baru panggil ahli, nggak ada yang ngerti. baru si juru minuman ingat waktu itu nih, ada yang iya, nafsir mimpi, itu makanya kan makin iya. percaya kan si Firaunnya, coba panggil pasti kan coba kan, Iya, karena ahli aja udah nggak bisa. Iya. Dipanggil, dan yang begitu diceritakan sampai mimpinya detail begitu, dia langsung juga nggak lupa Allah yang nanti yang akan kalau kita baca tuh yang 4 ini. Coba kita cari ayat. Ini kan yang ayat di 8. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Kalau kita baca terus kan nanti juru minuman tuh berkata pada Firaun, hari ini bla 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 bla, baru sampai nanti ke yang 25 ya. Nah, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahu kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya gitu loh. Nah, ini kan udah momen yang benar-benar pas. Karena masih berkaitan dengan mimpi kan, Yusuf bisa menceritakan mimpi, kemudian Firaun bermimpi, baru itu momennya baru pas gitu loh. Kalau tadi dia duluan keluar mungkin nggak bakal jadi apa-apa, atau bahkan nggak didengar sama Firaun. Makanya kalau saya melihat Tuhan benar-benar memakai membuat skenario yang luar biasa buat si Yusuf ini nih nanti diangkat jadi penguasa gitu.
Ya memang yang aneh di situ setelah diceritain mimpi terus dikasih tahu artinya, kan di ayat yang ke-33 ya, 41 ya, kita mau lihat endingnya nih ya di sini ya. Baiklah Tuanku, Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Firaun. Terus dia bilang gini, baiklah juga Tuanku berbuat gini. Ada solusinya. Terus ngapain lagi? Mungkin Firaun aneh. Dia suruh cari, dia yang kasih solusi. Lalu lah, ngapain lagi ya maksudnya? Dia suruh nyari orang yang berakal budi gitu ya. Terus dia kasih. Dan di situ kan juga pejabat-pejabat di situ kan pasti melihat. Iya, dia iya. mana lagi orang yang bisa Iya, langsung memberikan ide seperti itu begitu loh. Makanya Sampai aneh. langsung Firaun benar-benar percaya, dikasih Cincin. kalungnya, Iya, cincin, iya. materai, apa, langsung diangkat jadi penguasa. Iya, makanya ayat 37 langsung usul itu dipandang baik oleh Firaun. Dan lalu lah, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah gitu. Mungkin ya memang aku kurang ini juga, kita bisa lihat dari budayanya ya, apakah persepsinya sama roh Allah yang dimaksud dengan karena kita dulu kan pernah raja siapa yang bilang sama Daniel tuh Belteshazzar karena dia penuh dengan roh Allah gitu. Maksudnya menurut mereka penuh dengan roh Allah ini penuh dengan roh siapa gitu loh. Tapi kan menurut Daniel kan ya menurut roh Allah dia kan, bukan roh. Tapi kan kalau kita melihat di sini konteksnya berarti kan Firaun menurut rohnya dia. Maksudnya roh Allah yang mana nih gitu. Tapi dengan memandang bahwa roh Allah yang dia lihat itu ya benar-benar yang berkuasa gitu loh. Tetapi mungkin ya karena kan kita tahu Firaun waktu yang ya mungkin Firaun yang lain ya, waktu mau orang-orang Israel pengen pergi dari Mesir kan nggak percaya kan dia Allah bisa udah ngelakuin hal yang macem-macem. Iya. Tetapi yang di Firaun yang ini kan dia ngerti gitu. Oh ternyata ya mungkin Allah yang dia maksud bukan Allah Yahweh itu sendiri kali ya, tapi betul. mungkin dewa matahari gitu atau siapa, tapi ini Allah dia lebih berkuasa. Iya, gitu. Ini kok orang bisa kayak begini gitu ya. Bisa. Iya. Ya maksud aku begitu, penuh dengan roh Allah ini apa maksudnya gitu loh. Kalau kita kan menurut kita kan ya Roh Kudus turun gitu. Tapi kalau mereka mungkin roh yang lain ya. Tapi ya itulah kita roh yang lain, tahu. tapi dia mengakui akhirnya soalnya ahli-ahli dia aja nggak ada yang Iya, bisa. makanya itu dia. Di situ makanya bisa kita bedain, dia bisa mengerti gitu. Oh, ini roh-roh yang dan oleh karena itu memberitahu tidak ada yang berakal budi. Ya udah, lu aja udah kasih cincin, dipakaikan kain halus, digantung kalung emas, naikin kereta, hormat. Jadi mungkin dia sendiri juga nggak kepikiran kali, maksudnya tuh menjadi menjadi seorang pejabat. Iya sih ya. Tapi kan akhirnya kan Tuhan lewat Firaun tunjuk dia berkuasa. Iya, maksudnya dia bukan gua kali ya, tapi gua kasih ide lagi siapa tahu Firaun punya masih ada pejabat lain yang iya. lebih kompeten gitu. Tapi katanya malah ya tapi nunjuk aneh dia. makanya. Yang aneh lah, dia suruh kasih orang lain tapi dia ngomong gini Pak, gini Pak, ya gini Pak. Jadi gini ya Pak, gini ya Bapak 7 tahun ini kan bakal bagus nih Pak. Kita kumpulin dulu nih Pak. Ambilin semua dari 1/5 semuanya ambilin. Ya. Bapak Amos yang ahli-ahli aja kan dia. Makanya habis itu lu bisa tahu lu aja lah ya. Jadi kan bisa aja konsultan gitu. Iya, Pak, konsultan aja. Gini. Nah, katanya malah dia yang disuruh ngapain kerja. lagi orang ada yang usul yang lebih bagus ya. Nah itu tuh di ayat yang 46 tuh, dari situ maksud aku bisa melihat Yusuf berumur 30 tahun. Berarti masih muda banget ya. Iya, maksud aku dari 17 ke 30 itu loh, the 13 years of 13 tahun. 13 tahun Yusuf punya karir yang dipakai Tuhan. Ya itulah untuk dibentuk gitu ya. Dibentuk, diproses proses Tuhan dari dibuang sama saudaranya. Di rumah Potifar udah oke, taunya ada lagi di penjara lagi, dilupain juga. Nyatanya membutuhkan waktu segitu. Bisa nggak? Tapi aku ya yakin kalau dengan roh Allah beserta dengan kita, itulah jaminannya menurut aku ya. Udah nggak ada lagi mau di neraka sekalipun, even itu ada Tuhan ya, menurut aku itu surga gitu ya. Maksudnya hal yang begitu precious banget ternyata kehadiran roh Allah dalam kehidupan kita. Betul. Semuanya jadi enjoy gitu, even itu di penjara even gitu. Itu orang lihat ya di penjara. Iya, makanya padahal katanya
Tuhan malah memberkati dengan Ya, luar biasa. makanya tapi konteksnya sekarang susah juga kalau di Betul, penjara. betul. Apalagi bukti-buktinya jelas gitu ya. Tapi yang nggak ngerti ya ada juga ya mungkin yang difitnah. Tapi sekarang zaman media sosial tinggi gini kan, ya beda sama mau zaman dulu kan, mungkin pembelaannya bisa jadi lebih lain gitu ya. Gitu. Ya, jadi apa kesimpulan aku sih ya itulah dari ayat yang tadi pertama yang kedua tadi bahwa roh Allah, penyertaan Tuhan tuh apa namanya itu yang sebenarnya harus kita kejar gitu ya dalam kehidupan ini. Kita melihat memang nggak ada ayat-ayatnya tuh kayaknya Yusuf melakukan ritual Ibadah, ini ya gitu-gitu. ibadah, tapi dari perkataannya dia bagaimana bisa gue ngelakuin sesuatu hal yang kejahatan besar, dosa bagi Allah, tapi ya aku melihat ada hubungan yang bukan cuma artinya gini, berarti anugerah yang Tuhan telah berikan sama kita melalui itu mungkin Yusuf mimpi gitu ya, harus juga dibarengi dengan ya istilahnya disambut gitu dengan kita juga Respon kita. merespon juga semua karunia, semua panggilan daripada Tuhan untuk terus kita bekerja sama dengan Tuhan sendiri di dalam ya keuntungannya kita juga sih ya. Tapi kan maksud semua itu kan tadi kan, oh ini orang penuh dengan roh Allah gitu. Ya mudah-mudahan hidup kita bisa memuliakan Tuhan gitu. Ya, kalau dari saya sih lihat dari kisah ini kita kebanyakan nyorotnya berhasil. Tuhan pasti membuat kita berhasil. Cuman kita sebelum berhasil itu kan harus ada yang kita kerjakan juga. Enggak pasti kita akan berhasil kalau Tuhan tetap menyertai kita. Cuman kan kalau kita belajar dari Yusuf, dia bisa berhasil karena memang tadi kita baca kan, dia menjauhi dosa, dia lebih taat kepada Tuhan. Nah itu yang bagian kita yang harus kita kerjakan. Saya juga nangkep kalau meskipun kita berada di tempat yang nggak terenak pun Tuhan tetap sertai gitu loh. Nah itu yang iman kita yang harus percaya nih yang kita lakukan sekarang ini nih. Kalau kita lihat ceritanya sih enak ya, enak, tapi pas kita ngalami nih itu yang ujian jadi kita benar nggak ngandalin Tuhan apa enggak itu sih. Ya nggak tahu masih setahun lagi ya, 13 tahun lagi apa 15 Yang tahun penting lagi. pokoknya kita berpegang terus sama Tuhan deh, maksudnya mengandalkan Tuhan aja. Tuhan nggak menjanjikan bahwa hidup kita akan mulus, tetapi pasti ada saatnya kita mengalami masa-masa kita keterpurukan. Nah di saat itulah kita diuji, masih tetap bertahan dengan Tuhan atau memilih yang play safe, yang diterima manusia tetapi yang nggak diterima Tuhan, itu aja gitu. Itu gamblingnya berat banget tuh. Apa namanya, seumur hidup juga dan sampai habis hidup setelah hidup ini lah. Berarti ya simpulannya sepanjang kita hidup ya kita berjuang terus ya. Ya maunya memilih sesuatu hal yang terus tadi ya apa jangan menyakiti hati Tuhan lah ya, terus betul. Terhadap keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, jadi teman-teman semua dari episode ini kita terus bisa belajar dari kehidupan Yusuf, dari mana dia mudanya sampai sekarang dia dalam keberhasilannya, semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita pada episode kali ini. Saya pamit diri, saya Amos. Saya Foni. Saya dengan Hendri. Sampai bertemu kembali di Bible Talk di episode berikutnya. Shalom. Shalom.